'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Ya, media Belanda sebut ada 2 pemain lagi yang bakal dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Dan informasi selanjutnya, pasrah, Taiwan sudah menyerah bakal lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Tim nasional memberikan 4 alasan timnas Indonesia U23 bakal menjadi juara grup K untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Media Belanda Aberdeen Live pernah mengulas tentang wacana Jay Itzes yang segera menjadi WNI. Back Go Ahead Eagle, yaitu klub nama Jay Itzes, akan beralih timnas di level internasional. Pemain bertahan dikabarkan masuk di antara 3 pemain yang saat ini bermain di Belanda yang dipertimbangkan dipanggil oleh timnas Indonesia. Jika Itzes memutuskan membela timnas Indonesia, dia akan bermain di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada Januari 2024 nanti. Kata laporan tersebut, ternyata tidak hanya nama Jay Itzes saja yang disebut. Aberdeen Live juga memprediksi ada 2 nama pemain lagi yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI. 2 nama itu adalah Jordi Weerman dan juga Ragnar Oratmangun. Apabila benar 2 pemain ini akan dinaturalisasi, maka kekuatan timnas Indonesia bakal bertambah. Terlebih ada 2 turnamen bergengsi, yakni Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan diikuti anak-anak asuh Sinteyong. Lalu kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Taiwan disebut-sebut sudah pasrah dan pesimis menjelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Hal ini disebutkan oleh salah satu media Taiwan, Gogol. Taiwan sebelumnya sudah melakukan pertandingan laga perdana untuk melawan Turkmenistan pada Rabu 7 September 2023. Pada laga itu Turkmenistan membabat habis Taiwan dengan skor akhir 4-0. Digasak oleh Turkmenistan, Taiwan nampaknya sudah pasrah menjelang melawan timnas Indonesia U23. Bahkan media Taiwan Gogol menyebut kalau skuad Garuda Muda lebih baik dibandingkan dengan timnya. Terlebih lagi anak-anak asuhan Sinteyong itu terdiri dari pemain abroad yang memiliki skill mumpuni. Dan tidak lupa juga para pemain yang berkarir di BRI Liga 1 pun menjadi sorotan. Elkan Baggett dari Cheltenham di League One, Ivar Jenner di Utrecht dan Eredivisie, lalu Rafael Struijk dari ADO Den Haag, dan Pratama Arhan yang bermain sebagai back sayap Indonesia untuk J2 Tokyo Verdy akan memperebutkan kompetisi dan kualifikasi Olimpiade di hadapan warga negara Indonesia, kata Gogol. Selain itu di Liga Domestik, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan Rio Fahmi dari Persija Jakarta juga menjadi pemain kelas 1. Saat ini timnas senior Indonesia dan U23 sama-sama dipimpin oleh pelatih kepala Sinteyong sehingga banyak pemain di line up U23 yang sudah punya pengalaman terpilih di tim senior. Gogol lalu menulis saran kepada tim Taiwan untuk lebih baik mengambil banyak ilmu ketika melawan skuad Garuda Muda. Tahun ini tim nasional Indonesia memenangkan kejuaraan sepak bola putra di SEA Games pada bulan Mei dan menjadi kekuatan sepak bola di Asia Tenggara. Menghadapi lawan seperti itu ya, tim Tiongkok U23 kali ini harus bersiap. Di sisi yang sama juga tim ini kan juga akan mengikuti Asian Games Hangzhou pada bulan September nanti, ujarnya. Bagi tim sepak bola putra Tiongkok yang sedang mempersiapkan Asian Games, susunan pemain dan gaya bermain timnas Indonesia di Piala Asia awal September ini sudah sesuai dengan taktiknya. Dari segi susunan pemain sangat berharga untuk dijadikan referensi, pungkas Gogol. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 sudah di depan mata. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup K bersama Chinese Taipei dan juga Turkmenistan. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan digelar pada 9 sampai 12 September 2023. Pasukan Sinteyong bakal memulai kiprahnya di turnamen tersebut dengan menghadapi Chinese Taipei. Duel timnas Indonesia U23 versus Chinese Taipei akan digelar pada Sabtu 9 September. 3 hari berselang, skuad Garuda Muda bakal bersua dengan Turkmenistan.
Timnas Indonesia U23 wajib finish sebagai juara grup atau merebut status 4 runner-up terbaik untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Ya, putaran final Piala Asia U23 2024 akan dihelat di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Bolanet memprediksi Timnas Indonesia U23 bakal keluar sebagai juara grup K dan lolos ke putaran final. Mengapa demikian? Dan berikut adalah beberapa alasannya. Yang pertama adalah status tuan rumah. Ya, status sebagai tuan rumah grup K menjadi alasan pertama Timnas Indonesia U23 diprediksi akan menjadi juara grup. Semua laga di grup ini bakal dimainkan di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Status tuan rumah ini merupakan keuntungan untuk Timnas Indonesia U23. Pasalnya, skuad Garuda Muda akan didukung puluhan ribu pendukungnya di stadion. Dukungan langsung dari supporter tentu dapat membangkitkan semangat para punggawa skuad Garuda Muda. Tidak hanya itu, kehadiran supporter di stadion juga bisa menghantui lawan-lawan Timnas Indonesia U23. Yang kedua, materi pemain. Jika melihat nama-nama yang dipanggil ke pemusatan latihan atau TC di Solo, skuad Garuda Muda punya materi yang bagus. Dari 27 nama yang dipanggil ke TC proyeksi kualifikasi Piala Asia U23 2024, terdapat 5 pemain yang berkarir di luar negeri. Kelimanya yaitu Pratama Arhan, Elkan Bagat, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan juga Rafael Struijk. Selain itu ada juga beberapa pemain yang bermain reguler di BRI Liga 1 2023-2024 dan sudah punya caps di Timnas Indonesia Senior. Di antaranya adalah Rizky Ridho, Beckham Putra, Ilham Rio Fahmi, Muhammad Ferrari, Hernando Ari, Fajar Fatur Rahman, Ramadan Sananta, dan juga Alfiandra Dewangga. Lalu yang ketiga, kualitas lawan. Tergabung di grup K, jalan Timnas Indonesia U23 menuju Piala Asia U23 2024 tidak begitu terjal. Ya, meski tidak bermaksud meremehkan kualitas Turkmenistan dan Chinese Taipei, tapi jika dilihat dari performa belakangan ini, skuad Garuda Muda lebih di atas mereka. Chinese Taipei kerap menjadi bulan-bulanan Timnas Indonesia dalam beberapa kali pertemuan, baik di level junior ataupun senior. Jika dapat menumbangkan Chinese Taipei dengan mudah, maka ujian selanjutnya adalah Timnas Turkmenistan U23. Ya, Turkmenistan merupakan salah satu kuda hitam di kancah persepak bolaan Asia. Bahkan pada Piala Asia U23 2022, mereka berhasil lolos sampai perempat final sehingga berstatus sebagai unggulan di grup K. Pada Selasa 12 September nanti, Timnas Indonesia U23 akan menantang Turkmenistan. Tim lawan memang punya waktu recovery lebih banyak, tapi skuad Garuda Muda bisa tetap memiliki kekuatan lebih jika dapat mempertahankan peak performance usai menghadapi Chinese Taipei.